Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin musliman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita pada subuh kali ini, kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita meraih fadilah dan kebaikannya insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita sebelum ini kita membahas materi tentang sujud. Kalau masih ingat, sebelum kita lanjutkan, kita review sedikit materi terakhir kemarin, bahwa di antara gerakan yang paling spesial di dalam salat itu adalah gerakan sujud. Bahkan nama tempat ibadahnya orang Islam ini diambil dari kata sujud. Sajadah, yasjudu, tempatnya masjid. Padahal boleh jadi kalau diambil istilah lain, di dalam salat itu ada berdiri. Kalau berdiri, qama, yaqumu. Kalau diambil maksudnya untuk tempat berdiri, berarti maqam. Maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Kalau kita ambil bahwa di dalam salat itu lama kita membaca ayat, tegak berdiri di dalam salat, maka bisa jadi, oh kalau begitu maqam. Tapi kita tidak gunakan kata maqam untuk menyebut tempat ibadah. Atau bisa juga tempat ruku, tempat duduk. Seperti kata duduk dalam bahasa Arab, jalasa. Kalau tempat duduk berarti majlis. Kita pun tak sebut pergi atau tempat ibadahnya dengan majlis. Tapi satu-satunya yang digunakan untuk tempat ibadahnya orang Islam ini, digunakan kata sujud. Masjid, tempat sujud. Itulah makanya kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba sangat dekat kepada Allah kapan? Ketika dia sujud. Sajidun. Fa aktsirud du'a, perbanyaklah doa. Nah, oleh karena itu masalah sujud ini penting. Pada pertemuan kita terdahulu dah kita bahas. Nah, setelah sujud ini kita akan lanjutkan pada duduk antara dua sujud. Bagaimana ketentuan duduk antara dua sujud? Nah, ini perlu dijelaskan tentang jenis duduknya. Dan ini jadi problem. Artinya menjadi pembahasan di kalangan para ulama, dan hari ini sepertinya ada permasalahan duduk yang tidak selesai terkait iftirash dan tawarruk. Wa idza jalasa, Nabi kalau duduk, ini ada hadis yang sebetulnya hadis umum, tetapi ada yang memahaminya khusus. Setiap duduk, jadi Nabi setiap duduk dia duduknya iftirash. Nah, ini di sini nanti ada perbedaan pendapat dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan yang paling tampak
perbedaan itu antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i terkait tentang duduk iftirash pada salat yang memiliki satu tahiyat. Dulu masyarakat kita, guru-guru kita, atau bahkan kita pada umumnya, itu kalau salat subuh mesti kita pas tahiyat itu duduknya tawarruk. Tawarruk itu apa Ibu? Mengeluarkan telapak kaki kiri ke sebelah kanan. Kemudian kita duduk di sebelah kiri kita ke lantai. Kalau iftirash kan kita duduk di telapak kaki kiri. Nah, sekarang telapak kaki kiri ini dikeluarkan sebelah kanan. Itu yang kita praktekkan pada tahiyat akhir. Nama duduknya disebut dengan tawarruk. Tetapi belakangan kita banyak menyaksikan, kita juga banyak memperhatikan, barangkali ada praktek pada salat yang memiliki satu tahiyat dilakukan duduk iftirash. Ada salat tahiyatul masjid kan satu tahiyatnya, salat subuh apalagi Pak yang satu tahiyat, salat qabliyah, salat ba'diyah yang 2 rakaat itu kan satu tahiyat. Nah, jadi kita melihat, loh kok duduknya iftirash, kok enggak tawarruk? Nah, biasanya jawabannya kalau yang belakangan ini jawaban sesuai sunnah Rasulullah. Itu yang menarik, sesuai sunnahnya begitu. Jadi sholat subuh Bapak enggak usah tawarruk, Bapak harus iftirash. Itulah yang sesuai sunnah Rasulullah. Ini harus dijelaskan secara menyeluruh. Menurut sunnah Rasulullah yang dipahami dalam mazhab Hambali. Kalau mau disebut begitu, apa kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni? Tidaklah dilakukan duduk tawarruk melainkan salat itu memiliki 2 tahiyat. Itu kesimpulan mazhab Hambali. Ada Ustaz Doni di sini. Nah, oh berarti kalau salat subuh kan satu tahiyatnya. Nah, kalau satu tahiyat berarti duduknya duduk iftirash. Maksudnya telapak kaki kiri diduduki di sebelah kiri. Tapi tahiyat akhir tak peduli. Yang penting salat itu satu tahiyatnya, maka duduknya masih iftirash. Jadi dalil yang dipakai itu wa idza jalasa fir raka'ataini. Nabi kalau duduk di 2 rakaat jalasa muftarishan. Nabi duduknya iftirash. Itulah yang dipakai, yang dijadikan landasan atau dalil dalam mazhab Hambali. Tapi lihat bagaimana ulama mazhab Syafi'i membahas permasalahan ini. Hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kuncinya bukan pada tahiyatnya berapa, bukan pada tahiyatnya 2 atau 1, tapi kuncinya pada salam. Karena teks hadis tentang duduk iftirash atau tawarruk ini, atau duduk tawarruk yang telapak kaki kiri keluar, itu bukan pada 2 tahiyat atau tidak, tapi pada salam. Wa idza jalasa fihi taslim, Nabi kalau duduk yang duduknya itu ada salamnya atau sebentar lagi akan salam, Nabi duduk mutawarrikan. Nabi duduknya duduk tawarruk, keluar telapak kaki kirinya sebelah kanan. Jadi mau salatnya 2 tahiyat atau 1 tahiyat, asalkan duduk itu sebentar lagi akan salam, maka duduknya pun duduk tawarruk. Sudah selesai itu masalah duduk tawarruk atau iftirash. Jadi kalau ulama mazhab Syafi'i, ia tidak melihat 2 tahiyat atau 1. Intinya
kalau sebentar lagi akan salam, udahlah duduknya telapak kaki kiri keluar ke sebelah kanan. Duduk seperti itu disebut dengan duduk tawarruk. Nah, khusus untuk duduk antara dua sujud, jenis duduknya jenis duduk iftirash. Nah, itu kan dah maklum Pak ya, bahwa duduk kita ketika duduk antara dua sujud ini jenis duduknya iftirash. Telapak kaki kiri diduduki di sebelah kiri kita. Nah, terkait tentang bacaan duduk antara dua sujud, nah ini juga banyak faedah yang bisa kita pelajari. Mengapa? Ada kan istilah bahwa salat harus seperti Nabi. Bahkan hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian dikaitkan dengan bacaan. Jadi ada orang yang memahami harus seperti Nabi. Semua praktek-praktek ibadah tuh harus persis seperti Nabi. Sebetulnya semangat mencontoh Nabi dengan mengikut praktek Nabi, sunnah Rasulullah itu bagus. Tapi ketika membatasi sunnah itu hanya pada persis seperti Nabi, itu perlu dikaji secara mendalam. Kenapa? Karena tentang bacaan ini saja sebetulnya itu ikhtilafnya luar biasa. Hadis-hadis tentang duduk antara dua sujud itu banyak sekali, bervariasi. Sehingga ulama banyak yang berijtihad. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis itu ada dalam Sunan An-Nasa'i, dalam Sunan Abi Daud, Sunan Al-Arba'ah, itu hadis-hadis tentang duduk antara dua sujud disebutkan. Termasuk ada Bukhari, Muslim juga. Banyak hadisnya, versinya. Ada yang 5. Kadang-kadang kalau kita lihat tuh 5, yang paling banyak tuh 5 poin doanya. Ada yang 2, yang paling sedikit doa duduk antara dua sujud itu Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada hadis Nabi membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud dengan kalimat Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu yang teringkas. Tapi ada lagi nanti Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wahdini wa'afini. Ada 5. Kemudian dipisah-pisah lagi, ada yang warzuqninya ada yang wahdininya tak ada dalam teks yang lain. Ada lagi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ada sampai di situ 5 juga. Hadis-hadis tentang duduk antara sujud ini terpisah-pisah. Nah, oleh para ulama kita, khususnya di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, digabungkanlah hadis-hadis yang terpisah-pisah ini, digabungkan menjadi satu. Maka kita pun mengumpulkan sehingga bahkan ada yang 8, ada yang 7. Yang populer itu di tengah kita 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 kan Pak? Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Nah, orang bertanya nih, apakah Nabi itu membaca 8 itu? Tidak, jawabannya. Oh, berarti itu bertentangan dengan Nabi? Tidak juga. Jadi ini perlu dikaji secara mendalam. Ada orang harus persis seperti Nabi. Coba cek bacaan. Bapak baca duduk antara sujud, apa bacaannya Pak? Coba baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ni. Tidak seperti Nabi. Itu gabungan beberapa hadis, sama dengan doa iftitah kita yang digabungkan itu. Ada di YouTube saya lihat yang mempersoalkan Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu hadis. Nanti yang wajjahtu atau yang inni wajjahtu ini hadis yang berbeda. Ada komentarnya, enggak boleh itu, kalau satu aja, dua aja.
Dia tidak tahu itu bahasan di dalam fikih. Disebutkan Imam An-Nawawi, wa yustahabbul jam'u bainaha kulliha, disunnahkan mengumpulkan seluruhnya. Hadis tentang iftitah itu banyak pula, sampai 10 hingga 14 jenis. Kalau digabungkan semua, yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan. Termasuklah doa duduk antara dua sujud itu, sebetulnya hadis-hadis itu terpisah. Mengapa digabungkan? Sunnah digabungkan. Kenapa? Ingin mengamalkan seluruhnya sehingga digabungkan. Dan itu ke semua hadis-hadis Nabi. Nabi mempraktikkan, gabung semuanya dapat sunnah-sunnahnya. Itu ijtihad ulama menggabungkan hadis-hadis yang satu pembahasan, yang satu qadiyah atau satu posisi, misalnya duduk atau sujud, iftitah dan lain sebagainya, itu bagus untuk digabungkan. Jadi yang 8 itu pun sebetulnya gabungan tidak disepakati juga. Kalau yang disepakati itu Bapak Ibu, nanti kalau kita baca kitab-kitab, misalnya satu saja, misalnya kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu yang populer, yang digabungkan itu cuma 7 itu. Cuma 7 aja. Tanpa waqfu anni. Begitu dalam literatur fikih, dalam kitab-kitab yang kitab besarnya itu. Rabbi ufirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sampai di situ aja. Kita yang mengamalkan waqfu anni pun, kita dari mana datangnya? Lama juga saya mencari informasi itu. Karena di kitab-kitab itu sampai waqfu anni. Sampai wa'afini aja, 7. Dari mana datangnya waqfu anni? Nah, saya mencoba menggali itu. Setelah saya temukan, itu ya udah saya tuliskan di jilid 1 tuh, buku Ikhtilaf Seputar Salat tuh. Ternyata waqfu anni itu ada hadis lain yang ditemukan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kan mazhab Syafi'i juga, ulama mazhab Syafi'i. Dimasukkannya lah hadis itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi mengapa buku-buku kita yang bermazhab Syafi'i ini, mulai dari tuntunan salat lengkap, tuntunan salat lengkap yang dulu tuh, yang sejak kecil mungkin kita dah baca, itu sampai 8. Karena Muhammad Rifai itu, Dr. Handus Muhammad Rifai itu mazhab Syafi'i, orang Indonesia yang bermazhab Syafi'i membaca kitab Imam Al-Ghazali. Lalu tinggal dimuat. Memang tak disebutkan dalilnya di situ. Kitab yang tuntunan salat lengkap itu enggak ada dalil. Itu untuk orang awam. Kalau mau didalami, ada semua referensi yang dicatat atau yang ditulis, yang dimudahkan oleh para ulama kita. Ini baca ini. Itu sudah kesimpulan-kesimpulan, sudah merupakan hasil dari penelitian, pendalaman, pengkajian. Sehingga untuk orang awam nggak perlu disampaikan dalil-dalil. Zaman dulu langsung aja, udah orang udah mau sholat itu udah luar biasa bersyukur. Nah, cuma nanti setelah dia amalkan, dah terbiasa, mungkin kalau dia mendalami, mengkaji, nah itu sangat baik. Seperti kita mau duduk nih kan mengkaji nih, mendalami sumber-sumber, dalil-dalil yang kita maksudnya yang kita amalkan ini sumbernya apa, dalilnya di mana, hadisnya, bagaimana ulama berbicara tentang ini. Nah, itu pendalaman. Nah, sekarang yang buku tuntunan salat lengkap itu digandeng pula dengan buku-buku model sekarang, sifat salat Nabi. Itu kalau kita lihat di media sekarang kan, sifat salat Nabi. Yang satu tuntunan salat lengkap, yang tuntunan salat lengkap disilang merah. Seakan-akan buku ini salah besar. Itu tak hikmat, itu tak bijak melihat persoalan. Itu pakai hawa nafsu aja tuh. Tak dilihatnya dulu. Kalau dia lihat buku tuntunan salat lengkap lama itu, ada referensi semua itu. Cuma memang harus ngaji. Dibandingkan tuntunan salat lengkap, memang banyak dalil di sana yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani itu, banyak dalil-dalil di sana.
tapi banyak juga yang tidak dimuat. Dalil-dalil yang disetujui masuk, dalil yang tak sepakat tak masuk juga. Nah, oleh karena itu kalau mau mendalami lebih banyak lagi dalil-dalil dalam kitab Syarah Al-Muhazzab Imam An-Nawawi itu, kalau kita mau mendalami I'anatut Talibin atau dalam kitab Raudhatut Talibin. Nah, itu seluruh pembahasan ulama-ulama mazhab Syafi'i ada di sana. Tinggal nanti disimpulkan yang rajih menurut saya, kata Imam Nawawi. Tetapi sudah ada semua pendapat Imam Ar-Rafi'i, Al-Juwaini dan lain-lainnya, itu Imam Al-Ghazali dimasukkan, Al-Bandaniji. Ada pembahasan semua, dalil-dalil diungkapkan di sana. Tapi kalau kitab-kitab yang ringan enggak perlu disebut dalil. Yang paling ringan misalnya dalam kalau kitab-kitab di pesantren Al-Ghayah wat Taqrim, enggak ada dalil di sana. Tapi kalau kita lihat syarahnya bertabur dengan dalil-dalil itu. Cuma orang-orang yang anti dengan kitab-kitab yang tak ada dalil nih, langsung dibuangnya kitab itu. Ini kitab mazhab Syafi'i ini tak berdalil. Sayang tidak memahami bahwa kitab-kitab itu ini ringkasan, ini kitab syarah, harus dikaji semua baru tahu. Kalau cuma melihat tak ada dalilnya, kita buanglah kitab nih, berarti belum tahu aja sebetulnya. Nah, itu tentang masalah duduk antara dua sujud. Jadi bacaan-bacaannya bervariasi, lalu dikumpulkan oleh para ulama menjadi 7 doa. Kemudian oleh Imam Al-Ghazali tambah satu lagi, wa'fu anni. Nah, itu bagus sekali kalau maksudnya kalau orang paham, dia tidak akan mencela, merendahkan. Bahkan orang yang pemikirannya harus seperti Nabi, ketika dia hadapkan pada ini, ternyata dia tak tahu kalau itu gabungan. Banyak orang yang menduga begitu, harus seperti Nabi, rupanya yang 8 ini pun tak persis seperti yang Nabi praktekkan dalam satu amaliyah. Jadi tetapi itu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi yang hadis-hadisnya banyak, ingin diamalkan seluruhnya, maka ulama kita jumhur selain mazhab Hanafi dalam kaitan ini. Kemudian setelah duduk antara dua sujud, kita pun sujud lagi. Kan umpamanya sujud pertama, kemudian setelah bacaan sujud Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Setelah itu sujud lagi, Allahu Akbar. Nah, ketika rakaat pertama nih, ketika akan berdiri, maka disunnahkan pula untuk duduk sejenak. Wa idza qama minas sajdataini, Nabi kalau bangun dari dua sujud. Nah, rakaat pertama kan sujud pertama, duduk sujud kedua. Nah, mau bangun ini untuk rakaat kedua berdiri, jalasa, Nabi duduk sejenak. Wa'tamada 'alal ardi, dan Nabi bertumpu ke tanah. Nabi bertumpu ke tanah, thumma qama, kemudian Nabi berdiri. Oh, berarti setelah sujud kedua duduk sejenak. Duduk sejenak baru bertumpu ke tanah, langsung berdiri, kemudian berdiri. Masalahnya cara bertumpunya bagaimana? Nah, itu problemnya kan. Telapak tangan atau kepalan tangan. Itu kan perlu dibahas. Nah, terus ada enggak hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi menggunakan apa ketika bertumpu, telapak tangan atau kepalan tangan? Nah, ada riwayat hadis-hadis atau pembahasan tentang itu. Banyak yang menjelaskan tentang itu. Nah, di antaranya Imam An-Nawawi, Ibnus Shalah, itu memberi penjelasan tentang kaifian atau cara Nabi bertumpu ke tanah itu seperti apa. Banyak orang hari ini ngikut-ngikut aja. Nampak orang ngepalkan tangan, kita ikut kepal tangan. Pas tanya dari mana ngepal tangan? Sunnah Rasulullah. Kan banyak ya gitu. Tapi
perlu tahu kita. Oh, ini sunnah, ya dalilnya ini. Kalau tahu bagus. Tapi kalau ikut-ikut kadang-kadang setelah dikaji, oh ternyata mana yang lebih kuatnya perlu dijelaskan. Itu ada hadis yang dijadikan sandaran untuk mempraktekkan ajnun namanya. Nah, jadi ajnun itu ain jim nun. Orang yang mengepalkan tangan seperti orang yang mengaduk tepung, adonan tepung. Mengaduk tepung kan? Berarti mengepalkan tangan. Itu yang dipahami dari hadis itu. Kama yada'ul ajin. Kama yada'ul ajin. Nabi kalau berdiri setelah bangun dari 2 sujud, duduk sejenak, ketika akan berdiri, Nabi berdiri tangannya seperti orang yang mengaduk adonan tepung, yang mengaduk tepung. Wah, berarti berdiri, berarti mengepalkan tangan. Tetapi hadis itu oleh para ulama kita, di antaranya Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Ibnu Salah, itu berkomentar tentang riwayat ini. Kata Imam Nawawi, kata dia, hadza haditsun dhaif. Hadis ini lemah. Bahkan ada penjelasan la aslalahu. La aslalahu, tidak ada asalnya. Bahkan disebut dhaifun batilun. Dhaif batil. Kemudian dikatakan lagi wala yajuzu ayyuhtajja bihi. Nah, sampai seperti itu Imam Nawawi kata tidak boleh berhujjah dengannya. Karena hadis ini problem. Kalau sampai dikatakan batil atau la yajuzu ayyuhtajja bihi, nah itu menunjukkan tidak diamalkan. Artinya dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi tidak menyetujui itu untuk diamalkan karena hadis itu batil. Bahkan Ibnu Salah mengatakan hadis itu memang la aslalahu katanya. Nah, jadi ada paling tidak 3 ulama ini menjadi representasi untuk menjelaskan kedudukan hadis ini. Apalagi Imam Ibnu Salah ini ulama hadis yang menetapkan metodologi ilmu hadis itu sudah baku. Tidak usah diotak-atik lagi. Yang bagaimana metodologi mustalah dengan kaedahnya ada hadis sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif, kemudian lagi maudhu. Itu kesimpulan bagaimana penelitian itu sudah baku. Dan dia menetapkan hadis ini bermasalah. Nah, belakangan teks hadis yang disebut la aslalahu ini tidak ada dalam kitab-kitab baik kutubus sittah, kutubus sab'ah, kutubut tis'ah, kitab-kitab hadis tidak ada. Tetapi dia jadi populer. Bahasa kitanya dari mulut ke mulut, kabar-kabarnya. Nah, problemnya teks ini yang kama yada'ul ajin ini dimasukkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih. Nah, karena dia masukkan dalam kumpulan hadis sahih, lalu disimpulkan, berarti sahih ini kan hadis sahih. Kumpulan hadis-hadis sahih diamalkan orang. Sehingga ketika mau bangun, kepalkan tangan. Mana dalilnya? Ada dalam kitab Syekh Albani, Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Itulah sebabnya diamalkan belakangan ini, karena kitab besarnya kumpulan hadis sahih. Walaupun oleh ulama-ulama senior, ulama-ulama terdahulu ini hadis bermasalah. Nah, itu yang menyebabkan belakangan terjadi konflik itu. Bahkan di masa Syekh Albani itu terjadi dialog dengan ulama-ulama
luar biasa. Ulama-ulama kita dialog karena banyak hadis-hadis itu metodologinya diusik, dibuat metodologi baru sehingga hasilnya juga berbeda. Bahkan dalam satu kitab Syekh Albani di sini dia katakan sahih, di kitab yang lain disebutnya hasan atau dhaif. Saya menemukan itu banyak. Bahkan kalau kita baca kitab At-Ta'rim bi awhami man qasama sunan ila sahih wa dhaif, Syekh Said Mamduh. Nah, itu disebutkan bahwa problematika tentang permasalahan menetapkan hadis itu dhaif atau sahih. Bahkan di situ banyak sekali, 6 jilid kitab itu. 1 jilid tebal segini. Ada di rumah. Dulu saya coba untuk menerjemahkan. Baru dapat 10 halaman, udah habis itu sibuk-sibuk tak jadi-jadi. 6 jilid ini kapan mau selesai itu? Nah, itu ternyata dalam kitab itu qala dhaif qultu hasan, kata Syekh Said Mamduh. Dia, maksudnya Syekh Nasiruddin Albani, dia menyebut dhaif setelah saya teliti hasan. Qala dhaif qultu sahih. Dia mengatakan bahwa ini dhaif menurut saya setelah saya teliti dengan serius, penelitian yang mendalam, hadis ini sahih. Nah, jadi memang begitu. Kalau metodologinya berbeda, hasilnya juga bisa berbeda. Nah, itu tentang masalah apakah namanya mengepalkan tangan. Nah, terus yang mana yang diamalkan, bagaimana cara bertumpu itu? Ada kitab yang menjelaskan itu, diantaranya kitab dalam Mughni al-Muhtaj. Imam ada Khatib Asy-Syirbini, itu dijelaskan di situ. Wa ya'tamidu kama fa'ala, dianjurkan bertumpu itu kama fa'ala Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi mempraktekkan bertumpu itu? Ya'tamidu bibutuni akuffihi. Nabi itu kalau bertumpu, dia bertumpu dengan perut tangannya. Batunun, perut tangan. Kalau ini punggung tangan. Ya Ustaz. Saudara, kalau ini kan perut tangan. Kemudian ini zahar. Jadi Nabi itu bertumpu dengan perut tangan. Kemudian dijelaskan di sana, baik orang muda maupun orang tua, kalau mau bertumpu, telapak tangan, atau maksudnya dengan telapak tangan, baik muda ataupun tua, karena itu mengikut sunnah Rasulullah. Dan itu diambil dari Sahih Bukhari, riwayat itu. Nah, jadi memang perlu penelitian tentang hadis-hadis itu harus komprehensif. Jadi tidak dapat satu hadis langsung yang tidak seperti ini berarti tidak menjalankan sunnah Nabi. Nah, meskipun sebetulnya kita tidaklah sampai mengatakan bahwa kalau mengepalkan tangan lalu itu dianggap tidak sah, tidak. Bahkan ya ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin berkomentar. Syekh Utsaimin komentarnya tengah-tengah antara telapak tangan dengan kepalan tangan itu, au bi ghairihima. Kata dia begitu. Boleh saja orang bertumpu dengan telapak tangan, katanya. Boleh juga bertumpu dengan kepalan tangan, au bi ghairihima, atau boleh selain keduanya. Ini telapak tangan bisa, kepalan tangan boleh, dengan jari-jari agak 3 jari boleh. Ini kan cuma sikitnya 3 jari. Mungkin dengan 1 jari juga, mungkin juga dengan sebelah tangan, mungkin 2 belah tangan. Nah, itu yang selain itu. Jadi itu tidak sampai menyebabkan bahwa sholat batal atau rusak, tak sampai seperti itu. Tapi ini dibahas oleh
para ulama kita. Itu tentang duduk antara dua sujud tadi. Kemudian kita udah masuk ke bangkit atau bangun dari dua sujud, kemudian cara berdirinya. Jadi kalau kita kaji secara sampai ke ujungnya, maka tidak kita persoalkan mau telapak tangan atau kepalan tangan, karena dia bukan bahagian dari rukun sholat. Bahkan kalau tidak, andai, ini kan berandai kita melihat ini tidak diamalkan. Kan ada orang masih muda fisiknya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dia butuh, katanya, kalau dia butuh bertumpu, bertumpu. Kalau dia tak perlu, ya tak usah. Ada analisa, oh itu Nabi mempraktekkannya ketika dia sudah tua, kan itu. Karena dia tua, dia butuh tumpuan. Tapi ada anak muda tak bertumpu pun bisa dia berdiri. Berarti kalau begitu tidak perlu, katanya. Cuma dalam fikih mazhab Syafi'i, baik tua maupun muda kalau bertumpu sunnah, itu tadi. Bahkan kalau bertumpu itu kan berawal dari tadi duduk dulu. Walaupun ada orang tidak duduk dulu. Ada enggak Bapak Ibu setelah sujud kedua berdiri rakaat kedua, Allahu Akbar langsung berdiri, enggak duduk? Ada. Masalah enggak sholat? Enggak. Itu bukan rukun sholat. Jadi mau duduk, kalau ngikut hadis-hadis tadi kan Nabi jalasa, duduk sejenak. Kalau mau duduk afdal. Kalau tidak, dia tak sampai membatalkan sholat. Nah, itulah pembahasan kita terkait tentang duduk antara sujud dan cara berdiri. Ajnun. Satu lagi sebelum ditutup, sebelum kita diskusi. Imam Al-Ghazali berkomentar tentang cara berdiri ini dengan kepalan tangan itu. Jadi Imam Ghazali analisanya, ini hadisnya bukan menjelaskan orang yang membuat tepung, adonan tepung, ngaduk tepung buat roti canai atau buat jenis makanan orang Arab itu kan pakai tepung. Bukan, tetapi ini kesalahan membaca. Jadi itu bukan ajin, tetapi ajiz. Nun sama zai itu kan kalau tulisan tangan mirip-mirip Pak. Kalau tidak teliti kita nih zai atau nun. Kalau kita tulis ain, alif, a, jim, nun. Kalau nunnya kita gini kan sedikit, agak ke bawah dia. Nah itu sepintas seperti zai. Zai gitu juga. Oh ini ajin atau ajiz. Jadi Imam Ghazali mengatakan kemungkinan hadis ini, andai dianggaplah hadis ini sahih, andai sahih lah hadis ini, tak apa-apalah kalau ada yang meneliti sahih, tetapi itu bukan ajin. Lalu maka yang tepat dibaca ajiz. Ajizun itu artinya apa? Orang tua. Orang tua yang kalau dia mau berdiri dia butuh tumpuan. Jadi Nabi berdiri seperti orang tua yang butuh tumpuan. Jadi bukan ajin lagi. Tapi kalau Nabi seperti orang yang membuat tepung jadinya. Kalau ajin orang buat tepung gini. Tapi kalau ajiz orang tua. Nah sekarang orang tua kalau butuh tumpuan, kira-kira menurut kita lah ya, orang tua kalau butuh tumpuan pakai kepala atau telapak tangan? Orang tua begitu. Wah Pak ini pemain kungfu atau pemain kempo kan. Semangat sampai tua pun masih semangat itu. Orang tua pada umumnya kalau butuh tumpuan, sakit pinggang dia kalau berdiri langsung ya udah itu tumpuan. Nah itu yang dimaksud dengan kalau digunakan huruf zai, ajiz. Tapi kalau ajin itu dipertahankan maka maksudnya adalah mengepalkan tangan. Nah, jadi ini penelitian hadis tuh. Dulu hadis-hadis tuh kan ditulis pakai tangan. Sekarang disimpulkan ini nun gitu. Ini zai. Harus dicek manuskripnya. Teks aslinya dulu gimana tuh? Ini zai atau nun? Nah, di situlah yang mengundang, yang menyumbang perbedaan pendapat itu kan di situ. Karena penelitian hurufnya zai atau nun, dan itu dimungkinkan dipahami salah satunya. Nah, itu diantaranya. Saya kira itu untuk pendahuluan kita.
Mungkin ada yang mau kita diskusikan, kita bahas dalam tanya jawab, dipersilahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau tak ada. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin di luar apa yang Pak Ustadz sampaikan nih Pak. Ini suatu kejadian bagi saya. Jadi adalah suatu hari saya akan sholat zuhur, asar saya lupa. Zuhur kan Pak. Jadi setelah zuhur itu saya sholat sunat 2 rakaat. Tapi adalah salah seorang yang terlambat sholat zuhurnya. Jadi begitu saya sholat dia tepuk. Disuruh saya imam kali, ngikut saya. Padahal saya niatnya sholat sunat, dia ini sholat zuhur. Iya. Nah itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Iya. Ini kejadian soalnya. Itu Pak. Niat saya tadi itu apakah saya rubah balik? Iya. Apakah dia ini? Iya. Biarkan aja. Nah inilah yang agak mengganjal di hati saya Pak. Nah bagaimana caranya tuh Pak? Nah, itu mohon penjelasan kalau bisa. Ya. Gitu aja Pak. Itu aja Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para ulama kita menjelaskan tentang berbeda niat makmum dan imam. Ada pembahasannya Pak. Di jilid 2 buku saya ada situ. Nah, kalau udah membaca tuh ada. Wa yajuzu, dan boleh seorang yang sholat al-musalli, dia boleh al-qadi bil mutanaffili, orang yang sholat, makmum yang sholat, dia sholat adaan, boleh bermakmum kepada imam yang qadaan. Satu lagi, wal muftaridi bil mutanaffili. Nah itu dia poinnya. Orang yang sholat wajib bermakmum kepada imam yang sholat sunat. Wal muftaridi bil mutanaffili. Oh boleh. Kalau begitu Bapak sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Boleh. Itu teksnya Pak ya, teks aslinya. Bahkan dicontohkan, boleh orang yang sholat isya bermakmum kepada imam atau jamaah yang lain yang sedang sholat tarawih. Itu sholat sunat juga tuh. Sholat isya sholat wajib, sholat tarawih sholat sunat. Kalau di kampung-kampung tuh kan banyak tuh praktek. Saya masih ingat kecil-kecil dulu. Kenapa terlambat? Rumah jauh dari masjid. Karena sholat maghribnya mungkin di rumah. Karena di kampung kan jauh-jauh tuh, dulu pakai jalan kaki. Iya kan? Sampai dia mau sholat isya, cuma sampai di masjid orang sudah sholat tarawih. Apa sebab? Kalau di kampung tuh ceramahnya habis tarawih. Jadi habis sholat isya langsung sholat tarawih. Rupanya pas yang datang tadi mau sholat isya, orang sudah sholat tarawih. Apakah dia sholat tarawih atau sholat isya? Dia harus sholat isya dulu. Sholat tarawih harus sholat isya dulu. Terus gimana? Sendiri atau jemaah? Bisa dia bergabung dengan jemaah. Hanya saja setelah 2 rakaat salam, dia lanjutkan rakaat ketiga. Bahkan ketika rakaat ketiga sholawat yang ringan tadi, orang sudah mulai lagi untuk 2 rakaat berikutnya, dia otomatis bisa bergabung untuk bermakmum kepada imam. Nah, terkait tentang praktik yang Bapak contohkan, Bapak sedang sholat ba'diyah. Habis sholat zuhur kan sholat ba'diyah zuhur. Datang seseorang, dia belum sholat zuhur. Diisyaratkannya bahu kita. Berarti kita dimintanya menjadi imam.
Gimana dalam hati? Ya udah, jadi imam, menolong dia untuk mendapatkan sholat jamaah. Boleh seperti itu, boleh. Imam aja, saya jadi imam. Tapi bapak tetap sholat sunat ba'diyah, cuma diminta tadi. Yang seperti itu tuh boleh. Ada juga orang yang berkesimpulan, dia sholat wajib, saya sholat sunat, mana bisa. Akhirnya diisyaratkannya pakai tangan. Sedang sholat tuh pada ditepuk bahunya. Enggak katanya kan. Isyarat pakai tangan. Yang takut kita bukan sekedar isyarat pakai tangan. Saya sholat sunat nih kata. Itu yang lebih payah, rusak sholatnya. Jadi tidak perlu dia memberi isyarat, dia hanya bapak perlu mengeraskan sedikit aja untuk perpindahan takbiratul intiqal. Bangun dari sujud itu kan kalau kita tak keraskan dia tak tahu. Allahu akbar. Berarti bangun. Allahu akbar. Itu aja yang perlu. Namun niatnya kita merubah sholat lain nggak perlu. Cuma sekedar saya kan pernah ada. Begitu juga sholat wajib seperti itu juga. Orang sudah sholat, dia sholat lagi, itu kan boleh. Adakah di antara kalian yang mau bersedekah, kata Nabi? Lalu Abu Bakar, saya ya Rasulullah, membantu orang lain untuk sholat. Bisa saja. Nah begitu juga sholat sunat, sedang sholat sunat membantu orang lain untuk mendapatkan jamaah, kita diminta yang jadi imam, boleh. Kecuali dalam mazhab Hanafi. Itu perlu juga dijelaskan. Kalau ada yang tak membolehkan berarti mazhab Hanafi dia. Tapi selain itu boleh. Gitu Pak ya jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Bu? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dalam kaidah fikih yang namanya khuruju minal khilafi aula. Kemudian bagaimana khuruj dan khilaf dalam masalah kunut Ustaz? Misalnya Syafi'i kan suruh kunut, ini Hanafi suruh kunut juga. Bagaimana cara menyikapi gitu Ustaz? Ya. Al-khuruju minal khilafi aula, ada lagi al-khuruju minal khilafi aula wa afdal. Sama juga sebetulnya. Aula itu lebih utama kan, dan afdal itu. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih utama. Ini dalam konteks seperti apa? Imam Syafi'i sepanjang hayatnya setiap salat subuh dia berkunut, kecuali di beberapa keadaan. Ketika dia ke Irak, Irak ini dulu ya ulama-ulamanya itu didikan dari ulama atau Imam Hanafi atau Abu Hanifah An-Nu'man. Sehingga Imam Syafi'i karena dia paham bahwa mereka ini bermazhab Hanafi, di mana dalam mazhab Hanafi kunut subuh ini enggak dianjurkan, enggak disunnahkan. Yang kunut subuh itu mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i. Hambali dengan Hanafi itu tak kunut. Nah, dalam rangka menerapkan al-khuruju minal khilaf aula inilah Imam Syafi'i 7 hari dia di sana diminta jadi imam tak kunut. 7 hari ketika dia sholat subuh di masjid dekat makamnya Abu Hanifah itu. Karena ketika Imam Syafi'i lahir kan Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah. Itu tahun wafatnya Abu Hanifah dan tahun lahirnya Imam Syafi'i. Sehingga dia karena dia pecinta ilmu, dia memburu mencari, akhirnya dia bertemu dengan murid-murid Abu Hanifah. Di antaranya berguru dia kepada Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Nah, sampai suatu ketika dia berziarah kepada gurunya Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Nah, ketika berziarah ke sana, ternyata karena dia juga ulama, orang banyak mengaguminya, meminta dia, mempersilahkan dia jadi imam, dan dia menerapkan kaidah itu, keluar dari khilaf.
nanti kalau saya paksakan kunut subuh ini, nanti tentu jadi problem ini. Mereka sudah dididik oleh Abu Hanifah. Sempat ditanya, wahai Imam Syafi'i, mengapa engkau tidak seperti biasa melaksanakan kunut subuh? Apa jawaban dia? Bagaimana mungkin aku melaksanakan kunut subuh sementara dia yang dalam kubur ini mengajarkan kepada kalian salat subuh tidak pakai kunut. Ta'adduban ma'ahu, karena aku ingin menunjukkan sikap beradab kepadanya. Jadi sedangkan orang yang dalam kubur ya tetap kita beradab, kan? Apalagi orang masih hidup itu. Nah, itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi itu termasuk keluar dari khilaf. Maksudnya jangan sampai nanti jadi konflik. Jadi Imam Syafi'i itu sangat paham tentang masalah bagaimana menempatkan diri. Nah, karena kalau dipertentangkan nanti berarti mempertahankan menunjukkan sikap berbeda. Padahal kaedahnya keluar dari khilaf. Itu salah satu cara keluar dari khilaf. Walaupun ada orang berpikir gini, oh enggak istiqomah dia nih katanya kan. Katanya mazhab Syafi'i rupanya tak kunut dia katanya kan. Rupanya tak kunut dia kali ini. Berarti dia enggak istiqomah katanya. Nah, dia tak tahu kaidah itu. Itu al-khuruju minal khilaf. Makanya sebetulnya kalau ada ustaz-ustaz yang dia tanya dulu, kalau dia jadi imam kan, saya diminta jadi imam, sini kunut Pak katanya. Itu bukan tak konsisten, dia menghormati dan dia pakai kaidah itu. Itu diantaranya tadi ya. Nah, gitu. Ya. Boleh bertanya lagi Ustaz? Boleh. Ustaz, ini misalnya saya imamnya Ustaz. Kemudian batal sholat, ketika saya imam itu batal sholatnya pas sujud Ustaz. Iya. Jadi bagaimana cara makmum itu menggantikan saya sebagai imam? Atau cara merangkak atau gimana Ustaz? Ya. Gimana teknisnya ya? Nah, prinsipnya yang paling utama seorang imam memberitahu, menunjuk. Imam itu menunjuk penggantinya. Isyarat. Ya, kalau tak dikasih tahu gimana dia mau tahu menggantinya kan? Gimana caranya? Ya kalau tentulah dia berdiri dulu, tak mungkin dia menyungkur kan? Tentulah dia duduk atau berdiri. Paling tidak kalau dia umpamanya duduk sejenak, kemudian dia merangkak seperti itu boleh. Atau kalau dia berdiri pun tidak sampai merusak sholatnya. Yang penting fungsinya itu, tujuannya dia bisa sampai ke depan untuk menggantikan posisi imam. Dia kalau kaidah di dalam fikih, kalau bukan sujud ya, itu ada ketentuannya. Gimana istikhlaf ya, menggantikan imam. Itu ada dalam bab penggantian imam. Itu caranya kalau berdiri nih ya. Kalau dia ditunjuk lalu dia sadar, oh berarti ini ada masalah pada imam, mungkin dia batal. Maka dia tinggal maju aja kalau dia berdiri. Tapi ada lagi ketentuan untuk imamnya, cara keluarnya. Dia dianjurkan untuk menutup hidungnya, menundukkan sedikit. Itu syarat. Oh, kalau ini maksudnya batal, atau yang kedua maksudnya keluar darah dari hidungnya, isyarat. Nah, jadi kan itu ada ulama yang kalau keluar darah dari hidung itu membatalkan katanya kan. Nah, tapi kalau kaidah menggantikan imam, yang penting dia sampai ke depan. Gimana caranya? Ternyata yang di belakang ini tak ada. Umpamanya di belakang ini tak ada yang berani, ditunjuk tak ada yang bisa. Rupanya memang mungkin keadaan tak memungkinkan, dicari orang yang mampu. Di saf ketiga atau keempat. Kalau dia merangkak payah tuh, merangkak di atas punggung. Maka yang bisa dilakukan berdiri, dia maju. Jadi tidak sampai merusak salat. Wallahu alam. Kalau ada penjelasan lain, yang pasti keadaannya kalau dia di saf kedua ketiga tak mungkin dia lakukan dengan merangkak kan. Maka tujuannya apa? Yang penting apa? Yang penting penggantian itu terjadi.
tentu agak melewati melangkah kan, melewati pundak-pundak kan. Nah, kalau merangkak dia lakukan gimana menyusun, tak bisa. Kalau melangkah bisa. Wallahu a'lam. Gitu ya. Nah. Mungkin Ustaz Doni ada jawaban lain, terbaca buku lain agaknya kan. Tafadhal. Ya, baik, ada pertanyaan yang lain, Pak? Waktu kita masih ada nih kan? Atau udah selesai? Iya, Pak. Silakan, Pak. Sebetulnya Pak, kalau dengan isyarat sudah paham, ditunjuknya kan, paham, tidak perlu berucap. Tapi kalau dimungkinkan tidak dipahami, dia bisa bicara karena dah batal. Orang dah batal kan boleh ngomong. Bilang aja, mohon digantikan, saya dalam keadaan batal. Cuma jangan sampai yang mengganti, kalau begitu iyalah katanya. Itu aja masalah. Itu yang tak boleh. Kalau yang dah batal ngomong boleh kan Pak ya? Tapi iya boleh. Takutnya nanti tak paham kan? Maka dikasih tahunya. Iyalah katanya Pak. Bercakap-cakap batal Pak ya. Nah, satu lagi Ustaz. Ya. Salat wajib kita nih kan mau ngambil jamaah. Ada kawan tapi udah siap sholat. Iya. Kita bawa supaya kita dapat jemaah. Iya. Boleh ya Ustaz? Boleh. Itu yang riwayat Abu Bakar tadi. Ini Nabi dan sahabat-sahabat tuh sholat jemaah udah selesai. Ada musafir dari jauh, mungkin pedagang-pedagang dari kejauhan sampai ke masjid. Dia mau sendiri, mungkin sendiri. Dia mau dapat jemaah gimana caranya? Nabi tahu dia mau sholat berjamaah, lalu kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Maka salah seorang sahabat, saya ya Rasulullah, bantu dia untuk mendapatkan sholat berjamaah. Maka boleh untuk, berarti sholat ulang. Nah niatnya sholat ulang ini i'adah. Dia kan sholat itu 3 jenisnya, adaan, qadaan, i'adatan. Nah, i'adatan itu sholat ngulang, boleh. Sholat ngulang boleh. Ini kalau kita dah sholat lagi, sholat ngulang itu i'adatan. Kalau niatnya yang sekarang ini kan adaan. Umpamanya sholat zuhur nih, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, adaan, tunai di waktunya. Terus kita datang orang mau minta jamaah, itu kan? Berarti kita dah sholat. Terus sholat yang bersama kawannya apa? Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin i'adatan. Sengaja aku sholat zuhur ngulang, tetap dapat pahala. Atau umpamanya bapak kan pulang ke rumah, rupanya ibu belum sholat zuhur kan, pulang dari sholat zuhur, ayolah bantu sholat zuhur, bapak sholat lagi. Boleh seperti itu, boleh. Itu namanya i'adatan. Niat qadha boleh juga. Niat qadha kan, daripada i'adatan bagus qadha kan. Karena sholat yang dulu tuh banyak yang tinggal nih katanya, saya qadha itu kan terganti kan. Nah, itu bisa seperti itu Pak ya. Bapak pilih lah i'adatan atau qadhaan, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itulah nampaknya yang dapat kita kaji pada subuh kali ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji ini, insyaallah. Kita cukupkan dengan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.